Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang statistika. Saya Salma Sabika dari kelas A2 PGSD dengan nomor induk mahasiswa 210600274. Perbedaan statistik dan statistika. Statistik merupakan hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel hingga grafik. Tujuan statistik untuk memperoleh gambaran atas data yang telah dikumpulkan dan dikaji sebelumnya. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang sedang dikaji. Statistika adalah metode atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, merencanakan, menginterpretasi, dan menganalisis data. Tujuan statistika untuk mempermudah dalam pengelolaan dan menginterpretasikan data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Perbedaan datum dan data. Datum, informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa, atau yang bisa disebut dengan sifat. Data, kumpulan beberapa datum. Data adalah bentuk jamak dari datum yang belum memiliki arti penuh dan masih memerlukan suatu pengolahan. Pengumpulan data min. Nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Cara menghitung rata-rata min sama dengan jumlah semua data dibagi banyak data. Contohnya hasil panen kakek selama 5 bulan dalam ton adalah 10, 6, 7, 9, 8. Rata-rata hasil panen kakek tiap bulan adalah titik-titik ton. Jawabannya adalah 10 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 8 dibagi 5. Yang hasilnya adalah 40/5. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Jadi rata-rata hasil panen kakek tiap bulan adalah 8 ton. Median nilai tempat yang diperoleh setelah data diurutkan mulai dari yang terkecil sampai terbesar penyajian data. A. Jika jumlah datanya ganjil, maka media suku yang tepat berada di tengah. Contohnya 5, 4, 6, 7, 1, 3, 3, 8, 3, 5, 2. Jawabannya adalah 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Maka mediannya adalah 4. Dan yang B, jika jumlah datanya genap, maka mediannya sama dengan jumlah dua suku tengah dibagi 2. Contohnya 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Jawabannya adalah 4 ditambah 5 bagi 2 sama dengan 9/2, yang hasilnya 4,5. Nilai median dari data di atas adalah 4,5. Modus. Contohnya data nilai ulangan harian matematika Salwa dalam 1 Desember adalah sebagai berikut. Salwa memiliki nilai 50-nya 1 kali, 62 kali, 74 kali, 82 kali, dan 91 kali. Terlihat dari data tersebut, frekuensinya paling banyak adalah nilai 70. Nilai 70 paling banyak muncul, yaitu sebanyak 4 kali, sehingga modus dari data tersebut adalah 70. Penyajian data tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom, sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau jumlah. Cara menjelaskannya berikut merupakan data tinggi siswa kelas 4 SD 125, 125, 125, 130, 130, 130, 130, 135, 135, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 145, 145, 145, 145. 145. Data di atas dihitung lalu dimasukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Di sini terdapat 2 kolom, yang satu tinggi badan, yang satunya lagi adalah banyak siswa. 125 adalah 3 siswa, yang tinggi badannya 130, terdapat 4 siswa. 135 terdapat 2 siswa, 140 terdapat 6 siswa, dan 145 terdapat 5 siswa.
Jadi, jumlah keseluruhannya adalah 20 siswa. Jika dimasukkan ke dalam diagram gambar, seperti ini adik-adik. Diagram gambar yaitu penyajian data dalam bentuk gambar-gambar pada suatu tabel yang mewakili nilai-nilai berikut. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. 125 mendapatkan ada 3 siswa. Nah, berarti gambar tersebut harus 3. 130 dan gambarnya pun harus 4 dan selanjutnya seperti itu ya adik-adik. Di sini terdapat diagram batang yang menunjukkan jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 6. Yang bekerja sebagai PNS ada 15 orang, yang sebagai buruh 18 orang, yang sebagai petani 12 orang, sebagai pedagang 12 orang, dan sebagai TNI atau Polri 9 orang. Di sini ada diagram garis yang menunjukkan hasil produksi padi Indonesia tahun 2016 sampai 2020. 2016 mencapai hingga 70 ton, 2017 mencapai hingga 50 ton, 2018 hingga mencapai 40 ton, pada 2019 mencapai hingga 30 ton, dan 2020 mencapai hingga 50 ton. Nah, terakhir nih adik-adik, di sini ada diagram lingkaran yang menunjukkan presentasi jumlah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang berwarna biru menunjukkan siswa SD yang menunjukkan 32%, yang warna merah siswa SMP yang menunjukkan 19%, yang warna hijau menunjukkan siswa SMA yang menunjukkan 23%, dan yang berwarna ungu menunjukkan siswa SMK 26%. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.